sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Semua siap? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Siapa yang di jalur ini? Jalur Farel. Ada berapa orangnya? Malu. Sakit, izin. Ada yang lupa tidak kantoran? Jangan sakit. Ada curangnya? Ada. Oke, ya. Jadi empat orang yang hadir. Oke, bagi yang sakit itu semoga diberi kesembuhan ya. Amin. Ya Allah. Siap hari ini komputer ya? Ya. Semua sudah buku paket sudah ya? Sudah. Jadi kalau alat tulis kalian silakan dibuka. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, biar lebih semangat, kita akan memandangkan diri ya. Yang sudah pernah diucapkan, aku suka bersuka. Oke. Ya. Oke. Aku suka matematika. Matematika? Asik. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mau melakukan persepsi. Di sini materi kita kaidah perkataan ya. Jadi persepsi tentang kaidah perkataan itu suatu lomba cerdas cermat. Jadi dalam ilmu sehari-hari ya. Suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu. Regu A, regu B, dan regu C. Hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yakni hadiah 1 dan hadiah 2. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah itu? Jadi hadiah dulu ya, terus hadiahnya cuma 2. Hadiahnya memperebutkan 2. Mungkin satunya tidak. Jadi bagaimana caranya? Nanti akan kita aplikasikan dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini indikatornya, menganalisis aturan percetakan, kita nanti aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Nah, tujuan pembelajarannya di sini menentukan permutasi dalam kaidah pencatahan dengan tepat, terus menentukan kombinasi dalam kaidah pencatahan dengan tepat. Oke, kita akan membahas tentang permutasi. Sudah ibu bagi modulnya ya. Ya, silakan dibuka juga buku paketnya. Di sini permutasi itu dibagi menjadi ada unsur permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda, ada dengan unsur yang permutasi dengan pembatas sama unsur berbeda, ada yang dengan unsur yang sama, ada juga permutasi siklik. Jadi di sini kita akan membahas tentang permutasi ya. Oke, sambil dibuka materinya permutasi ya. Oke, silakan dibuka dan sambil dilihat modul yang sudah dikirim lewat aplikasi grup kita. Boleh menggunakan. Jadi yang pertama di sini permutasi dengan semua unsur berbeda. Jadi banyaknya permutasi unsur dari E yang berbeda diberi notasi P dan R. Jika E dan R adalah 2 bilangan bulat dan bilangan bulat positif dan R kurang dari sama dengan R. Nah, rumus akhirnya itu P dan R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah P N sama dengan N faktorial. Jadi contohnya bisa kalian perhatikan contohnya. Banyaknya cara menyusun 6 pelajaran berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur atau P6
Nah, dengan rumus PNN sama dengan N faktorial. Jadi, kalau dia dengan unsur yang seperti ini, tinggal kita kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720 cara. Oke, masih dengan pembatas, semua itu berbeda. Sekarang kita menemukan pembatas dalam memilih penyusunan struktur tertentu. Untuk masalah ini kita lihat contoh berkaitan dengan kaidah penyusunan yang minggu lalu materi kita ya. Sama soalnya maksudnya dengan motor, mobil, dengan kehidupan sehari-hari. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak cara barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda. Bukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 2 motor harus ada di depan. Jadi pertanyaannya ini. Nah, ini bisa kalian amati. Kita dulu membedakan maka terdapat 9 unsur berbeda dari 5 mobil dan 4 motor. Jadi banyak cara membentuk barisan kendaraan dengan urutan yang berbeda adalah permutasi 9 sama dengan yang tadi. Caranya berarti masih pakai rumus yang tadi. Terus 9 dikali 2 ini kurang sini ya. Dua kali ya. Kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 320 cara. Berikutnya kita akan masukkan permutasi dari susunan mobil motor dengan beberapa pembatas. Kita bahas yang pembatas. Misal MT itu motor, MB itu mobil. 2 motor harus ada di depan 2 kotak depan bersama diisi 2 motor yang disusun dari 4 motor tersedia. Banyaknya cara memilih 2 motor dan 4 motor tersebut adalah 4 dan 2. Jadi N dan N-nya 4 dan 2 ya. Jadi teman-teman masukkan ke rumus yang N faktorial per N N min R lagi ya. N faktorial N min R ya. Jadi 4 dikurang 2 itu berdua ya. Ini langsung aja berarti dia 4 kali 3 kali 2 berarti ini ada 6. 4 kurang 2 kan? 2. Jadi tinggal 2 kali 3. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Hasilnya berapa? 4 kali 3 berapa? 2 bagi 2. Mana tuh? Ya, ya. Ini sama kan? Ini ada X-nya. Sore jadi 4 kali 3. Hasilnya ini baru dikalikan 2. Nah, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dari n unsur terdiri dari n1 unsur jenis pertama sama, n2 unsur jenis kedua sama, n3 unsur jenis ketiga sama, dan n4 unsur jenis K ke K sama ditentukan. P sama dengan n faktorial per. Jadi ada unsurnya yang sama. Nah, nanti kita lihat. Dan tadi matematika. Ada yang sama nih unsurnya ya. M-nya itu sama. Ada berapa tuh F? 2. Berapa banyak permutasi dari huruf pada kata matematika? Huruf matematika ada 2. Huruf M-nya ada 2. Huruf A-nya ada 3. P-nya ada 2. Huruf N, D, dan K itu 1. Masih 1. Oke, kita buat maka banyaknya permutasi dari huruf-huruf tersebut adalah N-nya tadi berapa? 10 faktor? Iya. Terus yang bawahnya M, A, N, E, I, K. Oke, buat di sini hasilnya berapa tuh? 9.
dikali semua, berarti ini sama dengan ini ya. Setelah dibagi hasilnya, ini kalikan dulu, baru dibagi yang bawah, hasilnya 151. Boleh pahami dulu sebelum kita lanjut ke di sini. Kita ada pertanyaan? Nah, permutasi siklis. Definisi permutasi siklis: banyaknya permutasi untuk unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklis. Permutasi siklis dari n unsur n lebih besar dari 1 ditentukan oleh rumus. Maksudnya Pn itu siklis, n itu berapa jumlahnya, n dikurang 1. Sudah itu ada contoh. Nah, ini contohnya soal cerita juga. Ayo dia mati. Ya. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 anaknya. Kita duduk di meja makan yang berbentuk melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut mengelilingi meja jika ayah ibu selalu duduk berdampingan? Nah, ini syarat khusus ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Posisinya dapat ditentukan sebanyak 2. Jadi mereka harus duduk berdampingan. Terus ayah ibu selalu duduk berdampingan sehingga posisi ini di blok dan dianggap 4 unsur. Blok ayah dan ibu dan 4 orang lainnya menjadi 5 unsur. Jadi ayah dan ibu itu dianggap 1 bro. Anaknya berapa 4. Jadi 5 dong. Nah, duduk melingkar. Jadi makan nih, makan kan? Jika permutasi siklisnya adalah PS 5. Kan N-nya tadi 5, karena orangnya 6. Tapi karena belum ayah dan ibunya tuh, hanya 4 jadi 5. 5 kurang 1, kan N kurang 1. Jadi 4 faktorial ya. Itu udah tinggal diberikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bisa? Ya. Nah, oke. Kelompok sudah kita bagi ya. Ya, kelompoknya dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian selesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan dibaca dulu masalahnya. Ini terus sudah nanti dulu namanya, nanti lupa. Oke, semua menyelesaikan ya. Semua masalah. Nanti akan ibu tunjuk siapa yang sudah tunjuk secara ini aja acak. Jadi semua mengerjakan. Enggak ibu suruh kamu menyelesaikan masalah kamu, enggak. Semua diselesaikan. Silakan ya. Pahami dulu. Masih ada yang kurang ininya sampai ini biar membantah juga. Tapi intinya satu aja ya. Oke. Ayo. Nah. Oke. Terakhir 5 orang yang akan duduk melingkar. Apa tadi? Kita lupa lagi. Pasal 2 apa mas? Mama, unsurnya sama ya? Iya. Udah, M-nya berapa? 2. Nah, isi dulu. N-nya berapa? 4. Dulu. 4. Ya, terus N-nya lagi yang di bawah berapa? Itu dulu N-nya. N-nya berapa ya? N-nya M. M-nya 2. H-nya 2. Coba di ini loh. Yang ada di situ. Iya, ada tuh. Ya, tadi yang matematika.
NN-nya ini 5 kurang 2 faktorial ya. 5 kurang 2 itu Iya, 5 2. 5 faktorial itu dipilih dulu ke bawah. Jadi 5 kurang 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Kemudian juga 5 kurang 2 3. Jadi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Karena sama dua-duanya. Ya. Sip, paham? Nah, itu yang masalah nomor 2. Ya. Jadi paham ya. Nomor 1. Udah, nomor 1 itu apa? 5. N-nya 5. Ayo. R-nya berapa yang akan dipilih? Yang akan kan ini kedua ada 2. Ya. 5, 2. Udah tinggal masukkan. N-nya 5. Ya. Ya, 5 kali 4 kali 3 gitu. Selalu kalau faktorialnya hitung mundur. Nah. Ya. Sama. Paham? Pin. Ya. Kan sudah sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini tentang permasalahan fermentasi. Dan dapat dibuat huruf dan tadi adalah M-nya 5, R-nya 2, dan ini rumusnya. Terus bawahnya P25 dengan 5 faktorial dengan 5 kurang 2. 5-nya tetap 5 kurang 2 3, jadi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Ininya kita coret. Ini juga. Jadi banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah 20. 20-nya dari mana? 5 kali 4 5 kali 4, jadi hasilnya 20. Ada yang mau ditanyakan? Jadi banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah hasilnya 20. Jadi di sini salah pendidikan satu ya. Kan 5 calon ini mau sekolah akan dipilih ketua dan sekretaris. Jadi N-nya kan 5 nih. Yang dipilih ketua dan sekretaris. Jadi berapa? 2. Seterusnya sudah N faktorial N kurang 2 3 faktorial N faktorial. Jadi karena sama kita coret, jadi tinggallah 5 kali 4 berarti 2. Itulah susunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tati dan kawan-kawan. Ayo, perhatikan semuanya mau presentasi yang antara dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari jawaban masalah 2. Izin memperkenalkan diri, saya Tati Renita sebagai moderator. Saya Renita Hara. Saya Nopal Alfata. Saya Soalnya, huruf-huruf dari kata mama, jika disusun 3 huruf, berapa susunan berbeda yang dapat dibuat? Penyelesaiannya sebagai ini. Pertanyaannya yaitu huruf-huruf dari kata mama, jika disusun 3 huruf, berapa susunan berbeda yang dapat dibuat? Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus P M faktorial dibagi N kurang N faktorial M faktorial A faktorial. M-nya 4, M-nya 3. Huruf yang sama, M-nya ada 2 dan A-nya ada 2. Ini udah ada rumusnya, ini kita tinggal tulis ke bawah. M-nya itu 4, M-nya juga 4, M-nya 3, M-nya 2, A-nya juga 2. Terus 4 dan 3 turun lagi, 4 dikurang 2, 4 dikurang 3 sama dengan 1. 2-nya turun, 2-nya juga turun. Terus 4 faktorial, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 turun, 2 turun, 2-nya juga turun. Karena di sini 1 sama kita coret, 2 sama kita coret. 4 kali 3 12. Kenapa 3 dicoret? Karena dia ada turunnya jadi turun. 12 bagi 2 sama dengan 6. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pasangan 3. Jangan pakai bocor. Ayo dong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang masalah 3. Saya nggak memiliki orang beliau. Saya Kemudian lagi sebagai pemateri. berapa banyak susunan duduk orang yang akan duduk lingkar. Gambarkan susunan duduk lingkar 5 peserta didik. Ini kaitannya dengan apa? Permutasi sih. Permutasi ini. Untuk mencari jawaban dari soal di masalah 3 ini, kita menggunakan rumus P siklis sama dengan N-1 faktorial. P siklis sama dengan N-1 faktorial. N bernilai 5 karena yang akan duduk adalah 5 orang. Dan 1 didapatkan dari rumus P siklis. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk mencari P faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya adalah 24. Jadi banyaknya susunan duduk melingkar 5 peserta didik adalah 24. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika tidak ada kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke.
duduk, berapakah yang efektif tadi, berapa susunan tempat duduknya, oke ya. Jadi ada yang unsur yang berbeda, ada yang unsur yang sama. Gimana? Sudah paham semua? Paham ya? Oke. Sebagai penilaian akhir kita, Ibu memberikan quiz. Jadi sama dengan pertemuan kemarin, ini ada kuis melalui aplikasi Quizizz. Silakan dibuka handphonenya. Sudah Ibu kirim di grup kelas kita. Silakan diselesaikan. Nanti Ibu tuh 60 28 sudah, salah satu. Walaupun belum betul semua, ada nanti tolong diajari lagi ya. Masa nol. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan refleksi sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalian menulis di kertas itu agak panjang sedikit deh tentang pembelajaran kita hari ini ya. Jangan singkat boleh, tapi maksudnya berisi. Jangan singkat. Saya nggak tahu Bu. Selesai dia jawabannya. Oke, pakai kertas dulu aja. Lihatnya. Sudah tadi. Sudah ya? Sudah semua ini? Ibu rasa materi hari ini sudah tersampaikan semua. Nanti refleksi sudah. Nanti bahan pelajaran baru Ibu. Mungkin kurang penyampaiannya atau seperti apa? Oke, untuk materi selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi, masih tentang kaidah penyertaan ya. Jadi materi itu kombinasi masih berkaitan dengan penjumlahan, perkalian, permutasi, kombinasi. Oke? Semua sudah paham? Oke. Cukup ya pelajaran kita hari ini. Silakan berdoa. Semua siap. Doa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.